Halo semuanya Sobat After Rest, balik lagi sama gue Sabrina Evanalia. Kali ini kita akan ngebahas soal MotoGP Catalunya 2025. Ada 3 pembahasan di review kali ini. Yang pertama, info jelang MotoGP Catalunya 2025. Kemudian juga ada hasil dari konferensi pers MotoGP Catalunya 2025 dan juga media scrums-nya seperti apa. Nanti kita akan bahas. Dan yang ketiga yaitu bursa pembalap MotoGP 2026. Oke, kita lanjut dulu ke topik pertama. Kita mulai dulu ya dari pengenalan sirkuit Barcelona de Catalunya ini. Dan ini adalah seri MotoGP ke-15 di tahun 2025 ini. Panjang dari sirkuit Barcelona ini yaitu sepanjang 4,66 km dan punya 14 tikungan. 8 ke kanan dan juga 6 ke kiri. Dan untuk MotoGP sendiri nanti saat main race ini akan melangsungkan 24 laps gitu ya atau 24 putaran. Dan kalau dari para pembalap seperti Luca Marini, dia bilangnya kalau sirkuit Catalunya ini memang punya low grip ya. Jadi gripnya itu mungkin nggak terlalu punya yang bagus banget gripnya di sini, tapi low grip. Dan kalau menurut dari Fabio Di Gia, sirkuit ini ataupun sirkuit Catalunya ini sangat friendly buat pabrikan atau motor-motor seperti Aprilia. Dan Fabio Di Gia di sini memprediksi kalau misalkan Marco Bezzecchi dan juga Jorge Martin yang bakal kuat di MotoGP Catalunya ini. Tapi nanti kita akan lihat aja gimana dari sesi free practice sampai dengan sesi kualifikasinya. Untuk Pecco Bagnaia ya, ini punya catatan cukup baik di MotoGP Catalunya gitu ya. Apalagi tahun 2024 kemarin, Pecco Bagnaia ini menjadi juara pertamanya. Dan ada Alex Marquez juga. Alex Marquez ini mengaku bahwa sirkuit Catalunya merupakan sirkuit yang cocok bagi gaya balapnya gitu ya. Tapi nanti kita juga lihat bagaimana performanya Alex Marquez. Dibandingkan dengan Alex Marquez, adiknya ini kakaknya Marc Marquez mengaku kalau misalkan sirkuit Catalunya ini sirkuit yang menjadi kelemahan dirinya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita lihat yang udah-udah gitu ya, Marc Marquez ini mungkin nampak merendah ya. Dan kalau misalkan kita lihat di belakang juga sebelum-sebelumnya sirkuit-sirkuit yang memang dianggap sulit ini bisa ditaklukkan. Nah, nanti kita akan juga review gimana pendapatnya Marc Marquez soal sirkuit Catalunya ini. Nah, ada lagi informasi lainnya yaitu Alex Espargaro ini menjadi pembalap wildcard untuk Honda gitu ya di MotoGP Catalunya 2025. Dan ini adalah penampilan Alex Espargaro keempat di MotoGP musim 2025. Tapi Alex Espargaro ini bukan mengganti Somkya Chantra ya, tapi memang Alex Espargaro ini sebagai pembalap wildcard yang ikut di MotoGP Catalunya 2025. Sementara untuk Somkya Chantra sendiri kemarin di media scrum ini juga udah datang dan dia juga sudah dinyatakan fit ya untuk bisa balapan ataupun ikut rangkaian balapan di MotoGP Catalunya 2025 ini. Dan untuk Alex Espargaro sendiri kita ngebahas di tahun 2023 dia pernah menang di sirkuit ini, jadi mungkin saja ini juga sebagai strateginya Honda untuk meraih poin gitu ya untuk Honda. Tapi Alex Espargaro ini tadi ya bakal dinyatakan fit atau enggak setelah di FP1, dan juga bukan Alex Espargaro aja yang bakalan dinyatakan fit atau enggak setelah mengikuti free practice pertama atau FP1, tapi juga ada Maverick Viñales yang balik lagi mencoba gitu ya untuk bisa ikut rangkaian balapan setelah dia juga cedera gitu beberapa seri dia nggak ikutan kan ya, nggak ikutan balapan MotoGP. Dan nanti setelah di FP1 akan direview gitu apakah Maverick Viñales ini fit atau enggak untuk ikut rangkaian balapan MotoGP Catalunya 2025. Oke, dan sekarang kita langsung aja ke hasil konferensi pers MotoGP Catalunya 2025. Kemarin atau semalam gitu ya, ini ada 3 pembalap yang mengikuti konferensi pers MotoGP Catalunya, yaitu ada Pedro Acosta, ada Marc Marquez, dan juga Jorge Martin. Kita simak dulu pernyataan-pernyataan dari 3 pembalap ini. Nah, kalau Pedro Acosta sebenarnya terkait di MotoGP Catalunya 2025 ini, dia tidak mau memprediksi apapun untuk
balapan kali ini gitu ya, dan lebih ingin lihat bagaimana nanti performanya dengan motor KTM-nya sejak di free practice pertama sampai dengan di sesi kualifikasi. Nanti dia akan baru mengekspektasikan hasilnya gitu ya di sprint race dan juga main race. Tapi sebenarnya dari Pedro Acosta ini dia bilangnya sama sekali nggak memprediksi apapun, nggak mau mengharapkan apapun, tapi jalanin aja dulu dan fokus pada sesi-sesi latihan gitu. Nah, kalau Marc Marquez di konferensi pers MotoGP Catalunya 2025 ini, lagi-lagi ya Marc Marquez tuh orangnya merendah ya. Dia suka banget merendah dan Marquez bilang gitu ya, di sini memang mungkin aja menjadi track yang lemah buat dirinya dan Marc Marquez bilang mungkin di sini sudah saatnya gitu di MotoGP Catalunya ini Marc Marquez akan menstop atau menghentikan buat menjadi pemenang berturut-turut karena ia juga mengharapkan adanya performa yang konsisten juga, performa yang baik juga untuk Pecco Bagnaia dan juga Alex Marquez. Memang khususnya Marc Marquez ini ingin ya kalau misalkan Alex Marquez itu punya weekend yang baik di MotoGP Catalunya karena kan MotoGP Catalunya ini sebagai home race atau kayak balapan kandang lah istilahnya dari Alex Marquez dan juga Marc Marquez. Tapi ada juga pernyataan menarik dari Alex Marquez ini menanggapi apa yang dibilang sama Marc Marquez kalau misalkan Catalunya ini menjadi sirkuit yang sulit bagi Marc Marquez, kemudian juga dia ingin ada pembalap-pembalap yang lebih cepat daripada Marc Marquez gitu. Nah, ini di komentari gitu ya sama Alex Marquez. Alex Marquez bilangnya, Marc Marquez emang begitu gitu. Dia pura-pura merendah gitu dan ini kalau Alex Marquez bilangnya sebagai salah satu strategi psikologis gitu yang dimainkan oleh Marc Marquez gitu. Seolah-olah Marc Marquez bilang dia kesulitan di sini dan orang lain akan lebih cepat di sini. Tapi padahal sebenarnya kalau menurut dari Alex Marquez, Marc Marquez ini justru udah mempersiapkan ya gitu ya untuk sudah mempelajari hasil uji coba dengan serius sepanjang musim. Jadi gimana ya? Dia bilang Marc Marqueznya sendiri lemah gitu ya. Dia oke, nggak terlalu mengharapkan banyak gitu, tapi sebenarnya Marc Marquez ini sudah mempersiapkan kuat gitu untuk bisa bisa berperforma baik gitu di Catalunya gitu. Marc Marquez memang begitu ya orangnya. Jadi merendah dulu tapi kemudian baru dibuktikan gitu di balapan sprint race dan juga main race-nya. Nah, dari Jorge Martin juga bilang meskipun di sini di tahun 2024 gitu ya, di MotoGP Catalunya 2024 ia dinobatkan sebagai juara dunia di tahun 2024 lalu, tapi Martin ini nggak mau terus-terusan berlarut pada memori meraih juara dunia gitu ya di tahun 2024. Dia mau lebih fokus dan juga realistis kalau misalkan dia sekarang pakai Aprilia dan fokusnya sekarang bukan meraih apa yang ingin meraih poin gitu ya atau meraih podium, tapi targetnya dari Jorge Martin ini jadi proses pembelajaran bersama dengan Aprilia. Nah, yang menarik juga di konferensi pers kali ini, Marc Marquez dan juga Jorge Martin ini memperlihatkan helm spesialnya. Nah, Marc Marquez ini juga memperlihatkan helm spesialnya untuk MotoGP Catalunya 2025. Helm ini tetap berwarna merah dan ada motif seperti bunga-bunga gitu ya, berwarna hitam, tapi ternyata itu adalah motif dari lantai di Barcelona. Jadi di Barcelona itu kalau misalkan teman-teman lihat berada di gambar ini gitu ya, di Barcelona itu banyak ubin dengan motif seperti ini. Ini disebut sebagai La Flor de Barcelona ataupun ubinnya Barcelona gitu. Jadi Marc Marquez memilih motif ini untuk helm spesialnya di MotoGP Catalunya 2025. Nah, kalau Jorge Martin ini helm spesialnya dengan bendera Spanyol dan juga ada simbol Martinator gitu, supaya bisa menambah energi dari Jorge Martin. Kemarin kata Jorge Martin seperti itu, teman-teman. Nah, selain dari helm spesial, ini juga ada yang menarik di konferensi pers kemarin ketika Pedro Acosta dan juga Jorge Martin ini ditanya oleh jurnalis MotoGP. Bagaimana pandangan Pedro Acosta dan juga Jorge Martin soal Marc Marquez yang masih balapan dan juga masih bisa menang di 3 generasi gitu ya. Dari sebelum-sebelumnya Marc Marquez itu udah lama banget ya, punya pengalaman yang lebih sampai akhirnya dia masih bisa bertahan di tahun 2025 ini bahkan menang gitu ya. Nah, Acosta ini mengatakan bahwa comebacknya Marc Marquez dari cedera di tahun 2020 gitu sampai dengan tahun 2024
hingga memenangkan banyak balapan adalah comeback yang paling keren. Ini kata Pedro Acosta gitu ya. Dan Acosta juga menyamai Marc Marquez ini sebagai Michael Jordan di basket gitu, dan juga seperti atlet tenis Spanyol yaitu Rafael Nadal. Sementara untuk Jorge Martin mengatakan kalau misalkan Marc Marquez punya talenta yang luar biasa dan ini bisa menjadi contoh bagi pembalap lainnya. Tentu kalau misalkan dari Jorge Martin ini mengatakan level dari Marc Marquez ini memang sudah melampaui level dari Jorge Martin gitu. Dan Jorge Martin pun ini juga berusaha untuk berada di dekat gapnya gitu ya, atau jaraknya dari Marc Marquez di setiap sprint race ataupun di sesi kualifikasi ataupun di main race. Dan Marc Marquez ini mendengar dari pernyataan-pernyataan Pedro Acosta dan juga Jorge Martin soal dirinya, dan Marc Marquez tuh tersenyum gitu. Kemudian setelah Pedro Acosta dan juga Jorge Martin memuji Marc Marquez, ini Marc Marquez salaman salaman sama Pedro Acosta, salaman dengan Jorge Martin, ini mengucapkan makasih loh udah memuji dirinya gitu. Nah, di konferensi pers kali ini juga Marc Marquez ditanya lagi soal potensi dirinya menjadi juara dunia MotoGP 2025 di Misano ataupun di MotoGP Misano gitu ya. Tapi tetap Marc Marquez ini jawaban sebelumnya, di mana Marc Marquez lebih ingin meraih gelar juara dunia tuh di Jepang atau di Indonesia ya, atau di Mandalika. Karena di sini Marc Marquez bilangnya kalau misalkan dia di Misano, ya berarti Alex Marquez harus mengalami weekend yang buruk ataupun balapan yang buruk gitu, supaya Marc Marquez bisa meraih gelar juara dunia di Misano. Tapi Marc Marquez ini nggak mau, dia berharap kalau misalkan Alex Marquez di um, akhir pekan ini atau di balapan Catalunya ini, Alex Marquez punya balapan yang bagus gitu. Jadi sebenarnya Marc Marquez nggak mau membuat adiknya ini celaka juga gitu, ataupun mempunyai hari-hari yang buruk gitu, supaya Marc Marquez bisa meraih gelar di Misano. Makanya dia lebih pengen di Jepang ataupun di Mandalika. Apalagi tadi Marc Marquez sebelumnya bilang mungkin ini udah saatnya dia untuk stop winning ataupun juara gitu ya berturut-turut. Ini bisa jadi kode kalau misalkan dia akan memberikan jalan gitu ya kepada Alex Marquez untuk bisa berperforma baik di sini. Tapi kalau menurut kalian soal ini, apakah Marc Marquez gitu ya akan memberikan bantuan kepada Alex Marquez untuk bisa mungkin podium atau bahkan juara di MotoGP 2025 kali ini, khususnya di Catalunya? Nanti teman-teman bisa komentar di bawah ya, khusus untuk pertanyaan yang ini. Nah, nantinya pun kalau misalkan Marc Marquez dinobatkan menjadi juara dunia MotoGP 2025 di Misano, ini Marc Marquez harus punya lebih dari 285 poin dari Alex Marquez. Jadi harus punya selisih ya yang banyak, yaitu 285 poin dari Alex Marquez. Nah, sebelum-sebelumnya ini kan Marc Marquez juga sempat bilang kalau misalkan sirkuit Catalunya ini adalah sirkuit yang lemah buat dirinya. Dan ini juga ditanyain oleh jurnalis MotoGP ke Marc Marquez. Marc Marquez menjawab sebenarnya sirkuit Catalunya ini deket sama rumahnya. Tapi sirkuit Catalunya ini menjadi salah satu sirkuit yang jarang dikunjungi oleh Marc Marquez. Karena dia lebih seringnya tuh latihan di Valencia ataupun di Jerez gitu. Makanya untuk di sirkuit Catalunya ini karena jarang untuk berlatih, makanya jadi kayak Marc Marquez bilangnya jadi suatu kelemahan buat dirinya. Jadi Marc Marquez sebenarnya juga nggak tahu kenapa sampai dirinya bisa terlihat sulit gitu ya, atau menjadi kelemahan dari sirkuit Catalunya ini. Tapi sebenarnya yang lebih membuat dia kesulitan di sirkuit Catalunya ini setelah dia mengalami cedera lengan gitu ya di tahun 2020. Nah, untuk Peko Bagnaia memang nggak ada di konferensi pers. Peko Bagnaia ini ngomongnya di media scrum gitu ya. Dan di media scrum, Peko Bagnaia ini terlihat santai gitu. Dan dia senyum juga. Dan dia bilang kalau misalkan nanti dulu soal lihat gitu ya performanya seperti apa di MotoGP Catalunya 2025 ini. Karena memang dia merasa arah pengembangan dan juga perubahan dari GP25-nya ini apakah nanti akan dinilai gitu ini arah pengembangan yang benar atau enggak setelah ia mencoba sprint race nanti di MotoGP Catalunya 2025.
Dan Pecco Bagnaia ini tiba di MotoGP Catalunya ataupun di sirkuit Catalunya ini dengan perasaan yang positif gitu ya, karena ada perubahan besar di motor Desmosedici GP25-nya, dan meskipun belum ada penjelasan jelas apa yang diubah sama timnya dan juga Pecco Bagnaia, tapi di sini Pecco memberikan clue kalau misalkan yang diubah itu adalah berhubungan dengan geometri, dan juga Pecco bilang sebenarnya ini susah dijelasin gitu ya apa yang diubah, tapi mereka melakukan perubahan itu berupa sentimeter, yaitu di bawah 2 sentimeter. Dan ini kalau misalkan ada perubahan sampai 2 sentimeter, mungkin bisa dibilang ini perubahan yang cukup besar gitu ya. Ini akan berdampak besar juga ke motor. Untuk settingan motor yang diubah kecil aja, itu udah mulai ngebuat ada perubahan gitu ya terkait dengan sensasi, kemudian juga bagaimana performanya motor tersebut. Ini apalagi dengan 2 cm gitu atau di bawah 2 cm yang mungkin juga akan ngebuat perubahan gitu ya buat Pecco Bagnaia. Nah, Pecco Bagnaia juga bilang sebenarnya dia udah mencoba apapun gitu ya untuk bisa balikin sensasinya lagi juga, dan membalikin feelingnya terhadap GP25, tapi dari soal perubahan yang kemarin ya yang dilakukan di Balaton Park ini, ide dari timnya bernama Christian dan juga tim engineering. Dan yang jelas dengan adanya perubahan ini, Pecco jadi bisa lebih baik gitu ya di pengereman, dan juga sedikit lebih baik ketika masuk ke tikungan. Jadi ini Pecco Bagnaia merasa positif gitu ya untuk bisa ikut balapan gitu nanti di rangkaian balapan di sesi FP1 sampai dengan nanti di sprint race. Dia juga akan melihat apakah perubahan besar ini benar-benar sesuai sama dirinya untuk bisa membalikan lagi performanya gitu. Oke, itu dia hasil konferensi pers MotoGP Catalunya 2025, dan juga ada sedikit info soal media scrums-nya. Dan kini sekarang kita bahas di topik terakhir, yaitu bursa pembalap MotoGP 2026. Nah, untuk bursa pembalap MotoGP tahun 2026 ini MotoGP udah merilis gitu ya siapa-siapa aja yang sudah fix untuk membalap di MotoGP 2026. Di Aprilia ini ada Jorge Martin dan juga Marco Bezzecchi gitu. Kemudian ada di Ducati tentu aja ada Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia. Di tim Gres ini ada Alex Marquez dan juga Fermin Aldeguer. Kemudian di Honda ini ada Juan Mir dan juga Luca Marini. Di LCR Honda ada Zarco, dan juga satu lagi ini masih dicari ya tandemannya Johan Zarco, nanti kita akan ngebahas. Kemudian di Yamaha ada Fabio Quartararo dan juga ada Alex Rins. Di VR46 Pertamina Enduro ini juga ada Fabio Di Gia dan juga Franco Morbidelli. Dan di di Yamaha gitu ya, di Pramac Yamaha ini ada Jack Miller dan juga Toprak yang bakalan pindah dari WSBK ke MotoGP. Kemudian juga di KTM ada Pedro Acosta dan juga Brad Binder. Di Tech3 ada Enea Bastianini dan juga Maverick Viñales. Dan di Trackhouse ada Ai Ogura dan juga Raul Fernandez. Nah, kita bahas satu-satu. Ini waktu kemarin sebenarnya ada beberapa pembalap yang memang baru gitu ya untuk memperpanjang kontrak mereka. Dan yang pertama ini ada Johan Zarco yang tetap berada di LCR Honda untuk tahun 2026 dan juga tahun 2027. Bahkan Zarco ini menjadi pembalap pertama gitu ya memastikan dirinya untuk membalap atau menjadi pembalap LCR Honda di era pergantian mesin, yaitu 850 cc untuk tahun 2027. Kalau kita lihat memang performanya Zarco ini menjadi salah satu pembalap Honda yang lumayan gitu ya performanya, dan dia juga punya pengalaman yang lebih. Jadi ini pun mungkin membuat Johan Zarco dipercaya oleh Honda untuk memperpanjang kontraknya di tahun 2026 sampai dengan tahun 2027. Nah, selain Johan Zarco, juga ada Luca Marini yang akan bertahan di Honda HRC sampai tahun 2026, karena ini pada 1 September 2025 kemarin, Luca Marini sudah memperpanjang kontraknya sama Honda. Ini pun karena performanya Luca Marini yang cukup bagus gitu ya, dengan finish di tempat keempat saat sprint race dan juga finish kelima di main race MotoGP Hungaria 2025 kemarin.
Nah, sementara untuk Franco Morbidelli ini dipertahankan ya oleh VR46 Pertamina Enduro dan kemarin kontraknya ini sudah diperpanjang pada 2 September 2025. Karena memang ada kedekatan tersendiri ya antara Franco Morbidelli dan juga VR46 ataupun Valentino Rossi sendiri dan juga Uchiyo Salucci gitu. Jadi memang ini ada kedekatan emosional dari Franco Morbidelli meskipun Franco Morbidelli performanya so-so gitu ya, tapi waktu kemarin bagus juga di Balaton Park, jadi mungkin ini juga sebagai bahan pertimbangan dari VR46 untuk memperpanjang gitu ya kontrak dari Franco Morbidelli. Nah, ada juga Jack Miller yang pada hari Kamis 4 September 2025 ini resmi memperpanjang kontraknya dengan Pramac Yamaha dan Jack Miller ini mendampingi Toprak Razgatlioglu gitu ya. Dan waktu kemarin Miller ini juga sempat mengancam Yamaha gitu. Ayo cepetan kasih kepastian kepada gue gitu, kepada Jack Miller apakah akan memperpanjang kontraknya di tahun 2026 atau enggak. Karena Jack Miller ini punya tawaran gitu ya di WSBK. Tapi akhirnya Yamaha pun memperpanjang kontrak dari Jack Miller di tahun 2026 mendampingi Toprak Razgatlioglu dan ini juga karena Jack Miller ini punya pengalaman bagus gitu ya, atau pengalaman beberapa motor tapi pakai mesin yang V4. Apalagi Yamaha ini kan memang lagi mengembangkan mesin V4. Jadi butuh juga pembalap yang berpengalaman dari mesin V4 dan mungkin ini juga menjadi salah satu alasan kenapa Jack Miller dipertahankan supaya nanti di tahun 2026 dan juga 2026 ya, yang pakai mesin V4 ini, Jack Miller punya input ataupun insight-insight yang baik gitu untuk Yamaha. Nah, Jorge Martin ini setelah kisruhnya terhadap Aprilia, akhirnya dia memastikan untuk bisa tetap di Aprilia sampai dengan tahun 2026. Waktu kemarin kita tahu banget bagaimana kisruhnya Jorge Martin dan juga Aprilia terkait dengan adanya kontrak klausul performa gitu ya. Ketika waktu itu Jorge Martin memang nggak menunjukkan performanya gitu karena cedera dan juga pemulihan cedera sampai akhirnya dia nggak bisa ikut balapan beberapa seri MotoGP gitu tapi sudah berpikir kalau misalkan motor Aprilia ini kok performanya nggak bagus menurut dari Jorge Martin tapi akhirnya dibuktiin sama Aprilia dan juga Marco Bezzecchi gitu ya sampai akhirnya Marco Bezzecchi juga bisa meraih juara di MotoGP Inggris 2025 dan akhirnya ini pun membuat apa ya Jorge Martin meyakini gitu dan akhirnya bertahan di Aprilia sampai dengan tahun 2026. Nah, untuk Pedro Acosta yang sempat diisukan akan ke VR46 Pertamina Enduro ini memastikan untuk memperpanjang kontraknya di tahun 2026 bersama dengan KTM. Karena tadi kan Franco Morbidelli juga udah dipastikan gitu ya di VR46 Pertamina Enduro di tahun 2026. Jadi nggak ada tempat lagi nih untuk Pedro Acosta gitu. Dan waktu kemarin memang meskipun simpang siur gitu ya, bukan simpang siur, tapi isunya yang beredar luas kalau misalnya Pedro Acosta ini akan ke VR46 seperti Pertamina Enduro, ini benar karena ada pertemuan gitu ya antara Uchiyo Salucci sebagai tim manajernya VR46 Pertamina Enduro ini mengontak ataupun ngajak ngobrol lah ya kepada Pedro Acosta di salah satu coffee shop gitu untuk untuk minum kopi gitu ya untuk membicarakan soal ini. Tapi pada akhirnya VR46 Pertamina Enduro ini lebih memilih untuk mempertahankan Franco Morbidelli. Nah, sejauh ini cuma ada satu tempat yang tersisa yaitu di LCR Honda. Posisi ini memang adalah posisi dari Somkiat Chantra yang belum tahu akan digantiin sama siapa, apakah Somkiat Chantra ini juga akan memperpanjang kontraknya atau diganti. Tapi isu yang berhembus adalah Somkiat Chantra ini akan digantiin sama pembalap Moto2 yaitu Diogo Moreira. Karena Diogo Moreira ini juga namanya menguat setelah nama pembalap Manuel Gonzalez ini resmi berada di tim Liqui Moly di tahun 2026. Jadi nanti kita lihat aja bagaimana perkembangannya apakah Somkiat Chantra ini benar-benar diganti sama Diogo Moreira. Lalu yang tersingkir dan juga menjadi pertanyaan nasibnya adalah Miguel Oliveira. Karena Oliveira ini tempatnya kan sebenarnya di Prima Pramac Yamaha, tapi kemudian ada Toprak Razgatlioglu yang masuk dan juga tadi udah Jack Miller memperpanjang kontraknya. Jadi ini tidak ada lagi posisi ataupun tempat dari Miguel Oliveira. Dan Oliveira ini merespon gitu ya konfirmasi Jack Miller dan juga Toprak Razgatlioglu dan Oliveira benar-benar
sebenarnya kaget gitu ya, dan mungkin agak kecewa karena sebenarnya dia punya kontrak sampai tahun 2026, dan karena klausul performanya Oliveira ini jadi nggak bisa memperpanjang di tahun 2025 karena Oliveira ini bilang dia belum bisa mengeluarkan potensinya bersama Yamaha karena nggak balapan di 4 seri MotoGP sebelumnya. Ini pun karena Oliveira sempat cedera gitu ya karena crash di MotoGP Argentina. Dan menurut dari Oliveira, motor Yamaha-nya pun ini nggak cukup oke ya performanya. Jadi Oliveira ini merasa, aduh, belum greget nih. Tapi kemudian karena ada klausul kontrak performa yang membuat Yamaha juga akhirnya berpikir ataupun menilai gitu ya, ini performanya Miguel Oliveira belum bagus nih. Bahkan Miguel Oliveira itu cuma punya kumpulan poin yaitu 10 poin, lebih dikit gitu ya dibandingkan dengan Jack Miller yang punya kumpulan poin 52 poin di musim MotoGP 2025 sejauh ini gitu. Dan apalagi waktu kemarin setelah Toprak Razgatlioglu itu diumumkan gitu ya untuk bakal pindah dari WSBK ke MotoGP untuk tahun 2026, ini menjadi tekanan tersendiri sebenarnya buat Miguel Oliveira. Tapi ya udah katanya Miguel Oliveira, nanti kita lihat aja bagaimana nasibnya dia, apakah nanti dia akan menerima tawaran menjadi pembalap tes Aprilia atau bahkan bisa ke WSBK. Jadi nanti kita tunggu aja bagaimana nasib Oliveira. Mudah-mudahan nasibnya yang terbaik ya buat Miguel. Nah, masuknya Toprak Razgatlioglu di MotoGP dari WSBK ini kayaknya membuat apa ya, warna baru gitu ya nanti di tahun 2026. Sebenarnya berharap banget nanti Toprak ini akan menjadi pengacau lah ya istilahnya, pengacau untuk Marc Marquez ataupun menjadi lawan ya gitu dari Marc Marquez supaya nanti show kemudian juga pertarungan di MotoGP tahun 2026 ini agak lebih seru gitu ya dibandingkan nanti di tahun 2025, karena kan di tahun 2025 ini Marc Marquez dominan banget gitu, apalagi udah 7 kali berturut-turut sampai MotoGP kemarin di Balaton Park dari MotoGP Aragon gitu. Jadi nampaknya mungkin mudah-mudahan aja Toprak akan menjadi warna yang berbeda lah di MotoGP 2026 nanti. Oke teman-teman Sobat After Race, itu dulu untuk review kali ini. Nanti kita akan ngebahas lagi soal FP1, kemudian juga praktis ya di sesi praktis MotoGP Catalunya 2025. Dan jangan lupa untuk subscribe dulu channel gue, Sadrina Evanelia, dan juga komentar ya, kita diskusi di kolom komentar teman-teman semuanya. Bye-bye!